Selamat siang. Oke, kembali lagi di channel Jody Motovlog. Kali ini gua mau bikin video soal motor yang lagi gue pakai sekarang ini, guys. Yaitu Aprilia SR GT. Dan ya, tanpa banyak basa-basi, mari kita jalan. Gua pakai motor ini udah setahun ya, berarti gokil. Awet juga gue sama si Sergio ini. Jadi motornya gue namain Sergio, guys, karena nama Sergio itu nama Itali banget kan. Dan pas banget si motor ini namanya Aprilia SR GT. Ya udah deh, Sergio adalah nama yang cocok karena dia bener-bener maskulin banget, sporty juga, tapi mature gitu. Asik. Sekaligus gue mau review pemakaian setelah setahun ya. Seperti apa sih rasanya menggunakan atau memiliki Aprilia SR GT. Nah, ini dia nih guys, yang memang gue tuh pengen sharing ke teman-teman semua lewat vlog satu ini. Siapa tahu dari teman-teman semua di sini yang nonton kepikiran untuk memiliki salah satu motor dari Aprilia SR GT ini, guys. Jadi ya udah, kita mulai dari mana dulu ya? Sebenarnya motor ini tuh pada dasarnya motor matic aja sih, cuman dia dari pabrikan Itali dan memiliki desain yang berbeda daripada desain-desain motor Jepang. Kalau misalnya motor matic Jepang kan memang cenderung lancip-lancip ya. Nah, kalau Aprilia ini dia tuh lancip, ada juga sisi-sisi lancipnya, cuman menurut gua namanya desain ya, kembali lagi ke selera. Ganteng sih, mukanya tuh ganteng banget gitu, kelas gitu, respect. Gak yang, bukan motor yang cuma sekedar desain bagus, tapi dia kental banget dengan aura Eropanya dari secara desain. Dari segi ergonominya juga, karena memang dia desainnya cukup bongsor. Ya paling kalau misalnya ada orang pernah bilang motor ini tuh seperti kayak ini Honda ADV Pro. Karena dia kan memang dari secara desain terlihat seperti kayak Matic Adventure kan. Padahal ya sebenarnya kebetulan aja motornya tinggi gitu. Kelihatannya tinggi, suspensi travelnya panjang, kayak gitu-gitulah. Tapi menurut gua motor ini memang diperuntukannya untuk jalanan aspal gitu. Dan memang ground clearance-nya tinggi sih, gua bilang tinggi. Termasuk tinggi, termasuk seat height-nya juga tinggi. Ya, jadi buat teman-teman yang pengen punya SR GT, pastikan dulu nih, kalian jangan kaget kalau ketika naik motor ini ternyata jinjit gitu. Karena gua aja jinjit. Kalau satu kaki oke, tapi kalau dua kaki, nah itu agak repot ya. Intinya kalau kita bahas eksteriornya sih kembali lagi ke selera. Tapi kalau dari segi ergonomi ya nyaman lah, motor matic gitu kan. Dia stangnya model kayak stang bar begini. Karena kalau misalnya modelnya kayak gini kan jadi fleksibel ya, enak gitu. Kita mau naruhnya di mana, yang penting disesuaikan aja sama si sisi stangnya. Untuk instrumen segala macam mudah untuk kita adaptasi. Jadi kalau misalnya teman-teman cari lampu sen, cari lampu jarak jauh, starter motor, dia gampang lah pengoperasiannya. Cuman buat teman-teman yang belum terbiasa dengan starter elektrik yang kayak cuma sekali pencet dia langsung nyala, nah itu juga ini ya guys. Dia uniknya di situ, starternya itu elektrik. Artinya kalian tarik tuas rem, terus pencet sekali starternya dia langsung nyala kayak gitu. Unik deh, nggak kayak Matic Jepang gitu, yang harus diteken gitu kan. Walaupun ya gue juga jadinya kebiasaannya neken sih, tapi dia punya fitur seperti itu. Dan ini kuncinya belum keyless, tapi sudah immobilizer sih. Jadi harusnya masih aman. Ya sebenarnya kalau secara fair di compare-nya itu motor ini kalau soal fitur masih banyakan motor matic dari Jepang sih. Ya, mengingat memang motor ini harganya cukup edan gitu. Harga 65 juta untuk pas tahun lalu ya. Karena yang gue punya ini adalah tipe yang replika. Replika tuh yang tipe ini, yang tipe
MotoGP Factory Aprilia. Nah, replika. Jadi biar kesan aura racingnya lebih dapet. Dan untuk SRGT itu dia untuk versi replika sama yang versi standar bawaannya beda ya. Khususnya ban. Nah, kalau ban dia yang versi standar dapatnya langsung Michelin. Tapi bukan Michelin yang memang fokus buat jalan aspal, melainkan dia yang model dual purpose gitu deh. Nah, sedangkan kalau yang replika dia yang fokus buat aspal. Jadi pada dasarnya kenapa lebih mahal karena edisi livery aja, plus dia warna hitam. Karena SRGT kayaknya nggak ada deh yang warna hitam, adanya abu-abu paling. Kalau misalnya teman-teman lihat di situ odometernya udah jalan 7.600 mau ke 700 km. Karena memang gue jadinya lebih sering kalau di perkotaan ya pakai motor Matic. Tapi nggak cuma, Masya Allah ya orang nyebrang. Iya sih, bener sih di tempat yang seharusnya. Cuman serem juga gitu, kita dari belakang karena nggak kelihatan depan, jadi kayak kesannya rem dadakan. Jadi sebenarnya penggunaannya nggak cuma di kota doang kalau gue pribadi, ya dipakai touring juga, mini touring gitu. Terakhir dipakai touring ke Kuningan, itu juga salah satu faktor kenapa odometernya udah 7.000 lagi dalam setahun ya. Oke lah gitu. Karena gue kemana-mana hariannya pakai motor juga, mostly apalagi di Jakarta. Kalau misalnya pakai mobil, gue biasanya kalau ada meeting yang formal yang memang harus pakaian rapi gitu. Tapi nggak juga sih, kadang gue ya meeting ketemu orang yang pakai motor juga karena biar satset, hemat waktu. Ya paling minus bau asap aja kan. Memang jadi motor daily gua, motor tempur gua. Nah, gimana bang? Motor Aprilia kan, servis, spare part segala macam gimana? Dari selama pemakaian setahun ini, gua tuh jujur servis baru 2 kali loh. Servis pertama yang servis gratis, servis kedua, servis di Platinum Motoshop. Jadi pertama di yang resmi ya, yang di SCBD dealernya. Kalau ganti oli gue 3 kali, karena waktu itu gue kebetulan lagi ada kebutuhan konten, makanya gue coba ganti olinya sampai 3 kali. Sekaligus gue juga pengen ngetes juga sih berbagai macam oli, dimulai dari oli Castrol, Shell, sama Total. Nah 3 oli itulah gue cobain langsung di motor ini. Ini lagi pakai oli Castrol sih di motor ini. So far sih ya enak-enak aja ya. Gue nggak begitu ngerasain perbedaan signifikan. Cuman yang bikin beda halusnya sih. Kalau Shell dia mostly halus, Castrol dia mostly cukup bertenaga, dan kalau Total dia tengah-tengah gitu sih. Ya udah antara 2 itu. Tapi kalau soal tarikan, namanya baru ganti oli pasti seger lah, intinya gitu. Nah ini satu hal yang gua kurang suka dari motor ini. Jadi bagian ininya tuh kan apa ya, gampang kendor. Jadi suka buka-bukaan mulu. Gara-gara kan di dalam sini dia ada power socket. Ininya kan buat USB. Gua kan kalau touring atau buat harian kadang suka naruh HP di sini. Ini gue mountingnya pakai mounting quad lock yang naruh di spion. Terus kan gue taruh sambil gue cas. Nah kabelnya tuh nyelip-nyelip di sini kan. Nah itu tuh gua tutupnya memang agak pakai tenaga sih. Jadinya lama-kelamaan dia agak dol gitu. Cuman harusnya ini bisa bisa dibenerin lagi. Ya bulan ke-12 lah baru dia mulai kayak gini. Entah kenapa agak aneh juga. Biasanya dia settle, nutup gitu. Daripada mikirin hal-hal yang gak suka, gue lebih banyak mikir ini banyak sisi positifnya gitu. Ya paling kayak harga sih mahal ya. Ya itu juga harga yang harus dibayarkan kalau kalian ingin tampil beda. Karena salah satu alasan gue kenapa mau SRGT karena ya biar gak pasaran. Soalnya kan yang lain mungkin harga yang sama pilihnya X-Max. Nah kalau gue SRGT emang agak unik aja, nggak mau yang samaan. Walaupun gue bilang X-Max bagus sih, tapi secara dimensi gue lebih cocoknya sama SRGT karena dia tuh nggak begitu bagong kayak X-Max. Dia tuh cukup ramping lah, hanya jangkung aja. Kalau dibandingin sama N-Max, dia lebih gede dikit. Terus suspensi bawahnya menurut gue juga cakep. Walaupun dengan gaya berkendara gue sih tetap ya gue pengen ganti. Bagian pengereman juga depan sama belakang disc brake gua nggak ganti apa-apa, full standar semuanya. Dia ada ABS juga. Beberapa kali gua
rem dadakan gitu dengan segala kondisi jalanan yang pernah gue alamin. Itu alhamdulillah aman, gak pernah ngunci, semuanya flawless. Jadi enjoy banget. Dan remnya cukup pakem karena kabel remnya dia sudah braided, jadi nggak perlu diganti lagi. Enaknya itu. Soalnya gini guys, rem itu ya, informasi yang gue tahu khususnya rem motor, kalau misalnya teman-teman mau tahu performa dari sebuah pengereman pada suatu motor, cek itu minyak remnya, kabel remnya gitu. Karena kebanyakan kabel remnya belum braided. Nah kalau misalnya udah ganti braided, dia bisa upgrade 50% dari kemampuan pengeremannya. Dan menurut gue udah cukup lah, udah enak, udah enjoy. Dan gue bilang sih sebenarnya ya, karakter bawaannya untuk XRGT ini termasuk halus. Kalau misalnya teman-teman user Vespa, yang Vespa terakhir gitu, yang mesinnya udah iGet, nah rasanya ya kayak gitu, mirip-mirip halusnya. Walaupun tetap menurut gue nggak bisa sehalus kayak, belum sehalus kayak motor Jepang, Matic Jepang. Tapi untuk Eropa ini udah enjoy lah, nggak ada yang bikin annoying gitu. Dan torsinya sih lumayan berisi ya, karena dia mesinnya 174 cc. Namanya doang 200, tapi cc aslinya tuh 174. Jadi teman-teman juga perlu tahu gitu kan. Cuman enaknya memang namanya motor ini, dia itu motor Eropa kan, Aprilia dealernya udah banyak. Jadi teman-teman dari luar Jakarta yang pengen punya motor Aprilia, khususnya Aprilia, ya lu nggak usah khawatir, lu udah enak banget kayak gitu. Paling ya itu ya, karena dia seat height-nya tinggi, kadang gue suka lupa kalau ini motor tinggi dan gue tingginya pas-pasan. Itu aja sih. Jadi kalau macet kadang kayak gitu, kakinya dalam banget. Cuman untung aman. Dan motor ini tidak seberat yang kita kira. Plus yang gue suka kalau misalnya kita mau standar tengah, Masya Allah itu entengnya enteng pol, kayak effortless gitu. Standar 2-nya gampang banget sumpah. Jadi menawarkan kepraktisan juga lah kayak gitu. Dan kadang kalau di pom bensin tuh, ketika gue mau isi bensin, gue tuh suka ditanyain, "Bang, ini motor apaan?" gitu kan. Karena memang jarang banget, apalagi yang replika, sumpah jarang banget yang replika. Lebih banyak yang versi standarnya. Overall, apakah worth it dengan harga waktu gue beli 65 jutaan? Untuk gue pribadi, alasan gue adalah untuk gue supaya beda daripada yang lain. Plus secara fitur ya udah cukup komplit lah. Ada power socket, ada ABS, rem sudah braided, ban juga enjoy. Bawaan dari yang replika ini, pengereman pakem, suspensi asik, terutama handling ya. Iya gue lupa bahas handling. Handlingnya ini motor gila banget guys. Jadi kalian yang memang demen bawa motor yang sedikit agak agresif gitu kan, ini motor enak gitu. Oh ya, sama dia ada berbagai macam aksesoris ya. Contohnya ini ada tombol yang buat koneksi ke HP, tapi dijual terpisah. Itu namanya device-nya Aprilia MIA. Nah itulah, kalian harus beli baru bisa dikoneksikan ke smartphone. Plus motor ini kan gue bilang standar. Ya gue cuma modif-modif yang fungsional aja. Kayak contohnya pasang box kayak gitu. Box dari Shat yang ukuran 40 liter. Cukup lah. Enak. Tuh juga buat boncengan juga jadi ada senderan ya kan. Emang didesain buat motor komuter harian sih. Makanya tiap kali gue bawa motor ini kayak berasa gue di Eropa. Enjoy. Intinya motor ini juga bandel, gak rewel dan gak manja seperti yang kita bayangkan ya motor Eropa. Ya kayak motor Jepang aja, aman. Jadi seperti itu aja, karena gue juga udah bentar lagi mau nyampe. Terima kasih banyak guys yang sudah mau menonton sampai detik ini. Kalau misalnya kalian masih ada yang pengen ditanyakan soal seputar Aprilia XRGT, komen aja di bawah, nanti kita diskusi. Kalau begitu gue pamit, I'll see you in the next video. Bye-bye. Peace.